Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, para muhibbin yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan kami dalam bincang santai ini bersama beliau Dr. Kiai Ali Asyar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin, seperti biasa kami melanjuti bincang santai pada video sebelumnya. Saat ini kita mengambil tema tentang pertemanan dan persahabatan, Gus. Suatu ketika sahabat Nabi ada yang bertanya tentang pertemanan itu, lalu beliau menjawab bahwa yang dimaksud dengan teman adalah man dzakkarakum billahi ru'yatuhu wa zadakum fi ilmikum mamdikuhu wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu. Maksudnya bagaimana dari sabda beliau tersebut, Gus? Terima kasih para muhibbin semuanya. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang agung bagi kita dalam hal berteman itu sudah memberikan garis besar yang harus kita ikuti. Nah, manusia itu kan dalam bahasa Latinnya itu homo homini socius, makhluk yang butuh sosial, butuh berteman, butuh bersahabat. Itu lawan katanya homo homini lupus, manusia yang saling menerkam. Jadi teori yang menyatakan bahwa manusia itu makhluk yang saling menerkam itu betul, tapi dari satu sisi, di sisi yang lain itu manusia itu homo homini socius, makhluk sosial. Terkait dengan sahabat, bagaimana tip memilih sahabat? Sahabat itu orang-orang yang kalau kita berdekatan dengannya itu ada nilai tambah, baik nilai tambah spiritual, nilai tambah wawasan, nilai tambah pengetahuan, maupun nilai tambah skill dan keterampilan. Jadi siapapun yang kita kalau berteman dengan dia itu bertambah tadi, maka itulah tanda-tanda teman yang baik. Nah, sebaliknya teman yang buruk adalah teman yang kalau kita dekat dengan dia itu kita jauh dari Allah, wawasan kita menjadi sempit, kita menjadi orang yang senang bermaksiat, orang yang tidak menambah kepada kita skill apapun dan lain sebagainya. Itu teman yang mubazir, yang tidak ada gunanya. Nah, kita beruntung berada di satu komunitas di negara Indonesia di mana nilai-nilai sosial itu masih tinggi, nilai kekerabatan masih tinggi, nilai bertetangga masih tinggi, nilai bersaudara, bersahabat itu masih tinggi. Itu satu keuntungan yang besar untuk kita. Kalau begitu, Gus, memilih lokasi dan juga teman yang ada di situ itu penting untuk kita perhatikan sebelum bersosialisasi. Benar. Nah, manusia memiliki daya kemampuan yang berbeda-beda. Bagi manusia yang kemampuannya biasa-biasa saja, belum sampai level pawang, maka dia harus mencari lokasi yang sudah baik supaya dia tinggal ikut baik, tinggal memperkuat yang baik. Tetapi manusia yang sampai pada level pawang, maka sebaiknya dia harus bermukim di tempat yang menantang. Jadi contoh misalkan ada seorang santri yang tangguh, yang levelnya kuat, maka dia harus memilih tempat-tempat yang rawan, tempat-tempat yang banyak orang-orang nakal, tempat-tempat yang ya ekstrim lah. Kalau kita contoh dai di Indonesia misalkan dulu kita mengenal Gusmi, nah itu levelnya pawang. Sekarang ada Gus Miftah misalkan yang suka menggelar pengajian di diskotek, di lokalisasi. Itu mereka yang memang levelnya sudah level pawang. Ya, bagi yang belum level pawang jangan coba-coba. Karena orang itu ada kemampuannya masing-masing. Itu dua-duanya sama-sama bagus. Maka
menyampaikan seruan Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah dan seterusnya. Di masjid itu ya ada baiknya. Karena orang yang datang di masjid itu belum semuanya baik. Ada yang 80% baik, 60% baik, 40% baik. Orang yang menyampaikan dakwahnya di tempat-tempat lokalisasi di diskotek juga ada nilai baiknya, juga ada nilai negatifnya. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling menyerang. Bahkan sebaliknya kita harus saling menguatkan. Semua hal, semua sisi yang digarap itu semuanya ada manfaatnya masing-masing, dan ada lakon dan juga orang yang level-level tertentu tadi. Oke. Mendengar penjelasan jenengan tadi, kalau begitu kita sendiri harus bisa menganalisa diri kita itu pada level pawang atau level yang lain. Itu bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, Gus? Apakah kita di tahap harus memilih teman ataukah tadi sudah menjadi pawang, Gus? Ya, yang pertama kita cek dulu kemampuan kita dan kenyamanan kita. Kalau kita merasa nyaman bergaul di komunitas yang baik, ya berarti memang fun kita itu menguatkan saja. Tapi kalau kita merasa tidak enak, ini di komunitas yang sudah baik, apanya yang diperbaiki, wong sudah mayoritas baik. Saya harus berada di komunitas yang menantang, berarti Anda memiliki ketangguhan tersendiri. Dulu ada seorang santri senior kemudian menjadi kiai besar, namanya Kiai Nur Anwar Iskandar, Kiai Nur Iskandar SQ. Ya, beliau ini santri Lirboyo, kemudian asli Banyuwangi, hijrah ke Jakarta dan memilih lokasi dakwahnya di sebuah perkampungan yang mayoritas orang-orang Kristen. Kemudian beliau mendirikan pesantren namanya Pesantren As-Siddiqiyah. Kiai almarhum Kiai Nur Iskandar SQ. Sahabat baiknya Gus Dur, sahabat baiknya Kiai Zainuddin MZ. Nah, beliau ini levelnya level pawang. Jadi tidak senang kalau berada di komunitas yang sudah mayoritas baik. Tapi perjuangannya akan lebih bermakna kalau di komunitas yang betul-betul menantang. Dan di kawasan As-Siddiqiyah sekarang mayoritas menjadi Islam. Gus, melanjuti hadis yang tadi tentang pertemanan dan tentang persahabatan, ada sebuah hadis lagi yang senada dengan itu, yaitu almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayu khalil. Itu maksudnya bagaimana, Gus? Benar, jadi bahwa melihat manusia itu salah satu tesnya bisa dilihat dari teman pergaulannya. Jika teman pergaulannya itu orang baik-baik, maka kemungkinan besar dia baik. Sebaliknya, kalau teman pergaulannya itu buruk, maka kemungkinan besar dia buruk. Ini cocok untuk orang yang level-level biasa. Tapi untuk level yang pawang, komunitasnya memang komunitas yang buruk, dan dia ini akan menjadi penawar bagi komunitas yang buruk tadi. Nah, dalam konteks pertemanan itu kita tidak hanya berbicara individu, tapi kita juga berbicara lembaga. Lembaga, sekolah, LSM, ormas, organisasi atau apapun juga, itu juga bagian dari teman. Jadi kita masuk dalam sebuah organisasi itu sama halnya kita mencari sekelompok teman. Maka berhati-hati jangan sampai berkawan dalam sebuah komunitas yang sering mencaci maki, komunitas yang gampang menyalahkan orang, komunitas yang gampang mencari musuh dan seterusnya. Nah, mencari sahabat juga bisa dimaknai tidak hanya level lembaga tapi juga level negara. Maka bangsa Indonesia ini salah satu tujuan dari 4 tujuan berdirinya negara adalah ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Artinya bangsa Indonesia itu menyadari bahwa dia tidak hidup sendiri, dia harus berkawan dengan negara lain. Dia harus juga ikut perhatian dan peduli dengan keadaan negara lain. Di samping juga negara lain juga peduli dengan kita. Jadi kita tidak boleh
Sekarang ini meskipun kita sudah menjadi negara G20, kita tidak boleh lupa bahwa waktu kita merdeka tahun 45 itu banyak negara-negara kecil yang sejak awal mengakui kemerdekaan kita. Contoh Mesir, India, Yugoslavia, Palestina yang waktu itu masih besar. Oleh karenanya sudah tepat kalau hari ini Indonesia betul-betul serius membela Palestina, memberikan bantuan baik dana, sumber tenaga, kemudian kebijakan politik dan diplomasi. Indonesia betul-betul berada di pihak Palestina dan melawan Israel. Dan ini artinya kita termasuk bangsa yang setia kawan. Kalau seperti itu, penerapan hadis ini bukan hanya personal saja nih, mencakup pada organisasi di lembaga dan juga dalam instansi dalam bernegara seperti itu. Betul. Makanya termasuk juga antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, pemimpin-pemimpin itu baik Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, dia harus membuka diri, mencontoh. Kalau level gubernur misalkan dia harus mencontoh provinsi lain yang maju dalam bidang tertentu untuk kemudian diaplikasikan di daerahnya, mencontoh di provinsi lain di bawah. Begitu juga kabupaten sampai level desa, mana daerah yang sudah maju kita harus ke sana mencontoh. Itu namanya berteman dalam rangka menuju kemaslahatan. Gus, cukupan dulu pembahasan kita hari ini dan saat ini, pemirsa. Demikian tadi pembahasan beliau menjelaskan tentang dua hadis Nabi Muhammad SAW tentang tema pertemanan dan persahabatan. Sampai berjumpa dengan kami di bincang santai selanjutnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.